kesehatan nusa dan bangsa. Ortopedi Profesor Dr. Iketut Suyase SPB SPUT Konsultan dilahirkan di Denpasar 9 Juli 1966. Beliau merupakan putra keempat dari pasangan almarhum Kapten Pol Purnawirawan Iwayan Surpe SH dan Ninengah Murtiasih Sulasmi. Tumbuh dan besar di lingkungan keluarga polisi membuat Prof. Iketut Suyase dan saudara-saudaranya ditempa dengan penuh disiplin. Di samping sebagai seorang polisi, ayahnya juga aktif sebagai seorang pemuka agama. Ini memberikan warna dan pengaruh pada Prof. Suyase sebagai salah satu pemangku di pura dalam pengembak dengan sebutan Jero Sadagratu Ayu Manikmas Meketel. Tidak hanya itu, beliau juga dipercaya untuk memimpin organisasi dan institusi lainnya. Selama dekade itu, semua organisasi di bawah naungan beliau berkembang pesat. Pengalaman berorganisasi yang sudah beliau jalani sejak masa sekolah membuat beliau terorganisir dan paham betul bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan cara memperkuat internal dan hubungan eksternal dari organisasi. Tidak lupa, selain di organisasi, Profesor Iketut Suyase juga berkontribusi terhadap masyarakat dan sejawat dokter. Dalam melakukan pengabdian masyarakat berupa pengiriman bantuan tenaga medis dan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam, saat erupsi Gunung Agung, gempa Lombok, serta tidak lupa pada saat bencana pandemi COVID-19, Profesor Iketut Suyase tetap memperhatikan masyarakat serta rekan sejawat dokter yang bertugas. Tidak lupa beliau selalu menanamkan semangat dan nilai-nilai kebangsaan, serta selalu mendukung kegiatan bela negara. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Para guru besar, senior, teman sejawat yang saya cintai dan banggakan, perkenankan pada kesempatan ini saya Profesor Dr. Iketut Suyase, spesialis bedah, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk ikut di dalam bursa pemilihan calon presiden PABOI yang akan datang. Perkenalkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan visi dan misi yang saya ajukan kepada para guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian untuk kiranya dapat menjadi bahan kita bersama apa dan mau kemana kita membawa organisasi PABOI yang kita cintai. Adapun visi saya adalah menjadikan PABOI sebagai organisasi profesi yang handal, yang profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ortopedi dan traumatologi, yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjadi wadah pemersatu bagi seluruh dokter spesialis ortopedi traumatologi Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesejawatan, integritas, etika profesi, dan kesejahteraan anggota. Adapun visi saya, yang pertama adalah menjunjung tinggi harkat, martabat, etika profesi ortopedi traumatologi Indonesia. Ini merupakan hal yang mendasar. Jadi etika profesi merupakan hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan tugas-tugas profesi kita sebagai seorang ortopedi traumatologi di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka nilai-nilai etika profesi tetap menjadi backbone-nya pelaksanaan profesi
ortopedi traumatologi di Indonesia. Sedangkan misi saya yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian dokter spesialis ortopedi traumatologi serta turut dalam berperan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ortopedi dan traumatologi termasuk dengan cabang-cabang ilmu terkait. Oleh karena itu, pendidikan dan penelitian adalah merupakan satu kesatuan. Kalau kita ingin maju, tentu yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas lulusan spesialis ortopedi traumatologi Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mengembangkan pendidikan kita, mengembangkan riset sehingga kita mampu bersaing secara regional maupun global untuk menghadapi tantangan ke depan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, ortopedi dan traumatologi. Kemudian misi saya yang ketiga adalah mengenai pemerataan distribusi dokter spesialis ortopedi di seluruh Indonesia dengan melaksanakan upaya-upaya fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas kepada pemerintah. Bagaimana kita mau mendistribusikan secara merata dokter spesialis ortopedi traumatologi kalau tidak disertai dengan sarana prasarana penunjang yang memadai? Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka dokter spesialis ortopedi tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas profesinya dengan baik dan berkualitas. Inilah tantangan ke depan dari organisasi PABOI, bagaimana mengadvokasi kepada pemerintah, mengharapkan kepada pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas profesi ortopedi traumatologi di seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian upaya-upaya kita dalam pemerataan lulusan SPOP untuk mengisi tempat-tempat yang dibutuhkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia akan dapat kita penuhi. Yang keempat adalah mengembangkan produksi dan penggunaan implan buatan dalam negeri dalam rangka pengembangan potensi yang dimiliki sebagai bentuk perwujudan berbakti pada masyarakat membangun negeri. Kita adalah merupakan bangsa yang besar. Dilihat dari kekayaan alam yang kita miliki, potensi yang ada, sumber daya manusia yang kita miliki, maka kita mempunyai kesempatan juga untuk mengembangkan berbagai implan-implan produksi dalam negeri yang tentunya tidak akan kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri. Nah, ini memerlukan upaya keras dari kita bersama untuk bagaimana kita bisa membuat, mensosialisasikan produk-produk kita dalam negeri yang tidak kalah dengan buatan dari luar negeri. Dan ini akan meningkatkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui berbagai usaha bersama. Ya tentu masuk sebuah organisasi tentu kita ingin berharap apa sih yang bisa saya dapatkan dari organisasi. Ya, tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan rekomendasi, izin praktek, tapi juga ada benefit lain. Bagaimana kita bisa PABOI sebagai organisasi profesi yang cukup besar ini bisa meningkatkan kesejahteraan anggota PABOI. Karena tidak semua mempunyai nasib yang sama. Karena tidak semua anggota PABOI mendapatkan tempat-tempat yang bisa untuk mereka meningkatkan kesejahteraannya dengan baik. Oleh karena itu disinilah organisasi profesi kita sebagai organisasi yang menjadi milik dari seluruh anggota adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha-usaha bersama yang kita lakukan. Dan inilah tugas dari PABOI. Jadi tidak semata-mata hanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin praktek, kemudian hanya muncul pada saat ada anggota ada masalah, tapi bagaimana juga di samping mengayomi, melindungi anggota, tapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota PABOI. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai stakeholder yang ada, baik pemerintah maupun swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam berbagai aspek keilmuan. Jadi kita memang tidak bisa hidup berdiri sendiri. Jadi kita harus bergandengan tangan, bersinergi
dengan berbagai stakeholder yang ada, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ortopedi traumatologi, yang tentunya di ujung akhirnya adalah memberikan mutu layanan ortopedi traumatologi yang berkualitas di masyarakat. Saya kira itulah visi dan misi saya. Seandainya Bapak Ibu teman sejawat senior mempercayakan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Presiden Pak Boy, tentu dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi visi misi kita bersama akan dapat terwujud dengan baik. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, doa restu, dukungan para guru besar, senior, teman sejawat sekalian. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya.